Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Hari ini kita secara khusus memperingati masa raya Paskah untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, dan kita peringati di seluruh dunia pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa minta pencerahan serta pengerahan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau mengizinkan kami berada di dalam jam pemberitaan firman Tuhan ini. Kami sungguh bersyukur untuk memperingati kebangkitan-Mu dari kematian yang memberikan pengharapan kepada kami. Dan hari ini kami beserta seluruh umat-Mu di seluruh dunia, dimanapun mereka berada, bersama-sama memperingati, mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang kebangkitan-Mu. Memang kami tidak menyaksikan kebangkitan-Mu, tetapi kami percaya melalui firman Tuhan yang akan kami bahas, kami baca, kami renungkan, kami mengerti dengan baik bahwa Engkau benar-benar bangkit, hadir bersama-sama dengan kami, dan melalui firman-Mu iman kami dikuatkan, dan Tuhan Yesus bangkit di dalam segenap lini kehidupan kami. Mari Tuhan, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, Engkau boleh berkarya membangkitkan apa saja yang menurut Tuhan lemah di dalam kehidupan kami. Yang tidak semangat, yang sedang suam kuku, Tuhan bangkitkan kami melalui firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu, dan kami dengan terbuka dalam hati, pikiran kami, dan telinga kami rindu mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian, kami berdoa menyampaikan firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang saya berikan pada hari ini adalah kebangkitannya memberi pengharapan. Kebangkitannya memberi pengharapan. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 56b sampai pasal 24 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakannya semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan yang berbahagia ialah kita
yang membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih lagi melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya untuk firman Tuhan. Saudara, kebangkitannya memberi pengharapan. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah kejadian yang heboh yang terjadi di benua Afrika. Saudara, di situ diberitakan di berbagai media ada seorang pendeta terkenal. Dia berkarisma, tentunya kaya raya, memiliki jumlah pengikut ribuan dan memiliki karunia yang luar biasa. Saudara, pendeta itu bernama Ab Lukau. Bapak Ab Lukau ini benar-benar sangat terkenal dan dikagumi, disayangi banyak orang pada waktu itu. Pada saat KKR, saudara-saudara, kebaktian rohaninya dipadati oleh ribuan orang, dia melakukan sebuah mukjizat. Atas seizin Tuhan, ia bisa membangkitkan orang yang mati. Luar biasa ya, orang mati dibangkitkan di dalam sebuah KKR. Ada sebuah keluarga ya, pada waktu itu ada sebuah keluarga yang membawa peti mati. Dia mengatakan saudara meninggal, lalu Bapak Ab Lukau ini berdoa. Dia melakukan doa penyembahan, dia berseru kepada Tuhan. Dan dalam nama Yesus, jenazah itu, orang yang sudah meninggal itu bergerak dan bangkit, saudara. Lalu duduk. Begitu luar biasa. Semua orang yang menyaksikan begitu histeris. Mereka bersorak memuji Tuhan. Saudara-saudara. Tetapi sayang sekali. Peristiwa itu ternyata rekayasa. Dan peristiwa itu berakhir dengan penyelidikan kepolisian. Dan menurut penyelidikan, sudah dimuat di berbagai macam media online, saudara-saudara. Menurut penyelidikan polisi, momen kebangkitan itu adalah hoak. Maksudnya, momen kebangkitan di dalam KKR itu adalah palsu. Dan pendeta ini menipu. Sayang, saudara-saudara. Tetapi inilah banyak orang yang rindu ingin berhasrat menyaksikan momen kebangkitan itu. Ya kalau diingat-ingat di Indonesia ya, sudah beberapa waktu yang lalu. Di Indonesia ini ada seorang hamba Tuhan yang meninggal. Kemudian ada sebuah kelompok, ada sebuah gereja dengan jemaatnya. Mereka berseru-seru, berdoa beberapa waktu yang lamanya. Mereka berseru kepada Tuhan. Meminta Pak Pendeta ini yang terkenal kaya raya, gerejanya besar, ribuan umatnya, dikagumi di Indonesia, di luar negeri, saudara-saudara. Ketika dipanggil Tuhan, jemaatnya berseru, minta Tuhan membangkitkan. Setelah beberapa waktu yang mungkin ditentukan, ternyata tidak bangkit, ya berarti Tuhan memanggil dia. Saudara, momen Paskah itu memang identik dengan sebuah kesaksian, kejadian yang sangat spektakuler, yaitu kebangkitan. Oleh karena itu tidak heran, banyak orang, banyak gereja ingin menyaksikan, terlebih lagi mengalami orang yang bangkit. Atau menyaksikan penampakan kebangkitan itu seperti apa. Kalau orang bisa mempraktekkan Yesus disalib, mereka pun seakan-akan punya hasrat ingin menyaksikan orang itu dibangkitkan di dalam nama Yesus. Saudara, itulah sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam lingkup kerohanian kita. Banyak orang kadang-kadang mereka lupa atau mereka itu menjadi kabur bahwa makna terpenting di dalam kebangkitan Kristus itu adalah bangkitnya sebuah pengharapan kekal yang dimiliki oleh para murid saat itu sampai dalam sejarah gereja, sampai hari ini dan sampai masa yang akan datang selama-lamanya. Pengharapan itu ada dan dimunculkan lagi, disegarkan lagi, dibangkitkan lagi dalam momen kebangkitan Yesus dari kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, momen kebangkitan ada peristiwa yang ingin dialami oleh orang Kristen. Ada waktunya orang Kristen memang mengalami kebangkitan tubuh. Memang ada waktunya. Seperti kalau kita membacakan pengakuan iman rasuli kan gitu. Aku percaya kebangkitan tubuh.
Saudara-saudara, ada waktunya orang percaya itu mengalami kebangkitan. Pada momen Paskah ini banyak orang yang kabur dalam memaknainya, tetapi ada 3 pesan yang penting yang ada dalam momen Paskah hari ini. Yang pertama adalah Tuhan Yesus datang kepada umatnya. Pada saat Paskah, murid yang sangat peka yaitu para wanita ternyata, saudara-saudara. Laki-laki biasanya lebih ke praktis, tapi kalau wanita atau perempuan itu bicara tentang intuisi. Perasaannya itu selalu menyala terhadap sebuah peristiwa-peristiwa atau kejadian. Nah, inilah terjadi pada para murid perempuan. Mereka dengan perasaan yang campur aduk mempersiapkan semua ritual pekuburan. Dia mempersiapkan ramuan yang begitu rupa, yaitu rempah-rempah yang tentunya mahal. Dan dalam meramu itu ada aturan-aturan yang rumit. Mereka rela melakukan itu, saudara. Sekalipun ya kalau dihitung-hitung, mereka itu untuk tubuh Tuhan Yesus. Dalam pikiran mereka, walaupun Yesus itu sudah menjadi mayat sekalipun, mereka rela untuk melayani dan memberikan yang terbaik kepada tubuh yang sudah mati itu. Tetapi dalam kerelaan yang luar biasa seperti itu, dalam jiwa memberi, dalam jiwa melayani, dalam jiwa mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang begitu luar biasa dengan Yesus, Tuhan itu tahu. Maka saudara-saudara, dalam hal ini bukan para murid itu yang menjumpai Yesus tergeletak mati di dalam kuburnya itu, tetapi justru Tuhanlah yang menjumpai mereka. Mereka hanya memiliki keinginan melayani Tuhan. Mereka ingin berjumpa dengan tubuh yang tergeletak itu, lalu memastikan pemakaman yang layak. Di sini mereka tidak menemukan Yesus, tetapi Yesus menjumpai mereka. Mereka tidak melihat momen kebangkitan itu. Mereka tidak menyaksikan langsung momen kebangkitan itu. Memang di beberapa daerah ada yang namanya pawai obor untuk memperingati kebangkitan Yesus, kira-kira dilaksanakan mungkin jam 4 pagi sampai jam 5 pagi. Mereka percaya pada waktu itu, jam itu, Yesus itu bangkit. Oh, salah, saudara. Ya, tidak ada yang tahu Yesus bangkit itu jam berapa. Itu hanya keyakinan saja, tetapi faktanya tidak seperti itu. Murid pun tidak menemuinya. Mereka tidak menemukan detik-detik kebangkitan itu. Yang dia temui hanya penampakan, tetapi itulah cara Tuhan yang bangkit menemui mereka. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, banyaklah kekurangan yang ada dalam diri kita. Banyak hal-hal yang membuat kita ini tidak bisa mengecek secara langsung detik-detik kebangkitan Tuhan. Tetapi penampakan atau kehadiran malaikat itu cukup menjadi satu bukti bagi para murid bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Selain bukti yang lain yaitu kain kafan dan kemudian kubur yang kosong, kemudian pintu yang terguling. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu bangkit, tapi belum tentu. Maka mereka bernarasi atau memikirkan bahwa Yesus ini bisa dicuri. Tetapi inilah saudara-saudara, dalam kecamuk perasaan yang serba tidak menentu, mereka seakan-akan pengharapannya itu hilang. Mereka itu merasakan kesedihan. Terlebih lagi mereka itu manusia yang terbatas di dalam menyaksikan segala fenomena yang ada. Tuhan tetap menerima mereka. Mereka tidak menjumpai Tuhan, tetapi Tuhanlah yang menjumpai mereka. Nah, itulah saudara-saudara. Prinsipnya saudara, kita memang punya banyak kelemahan. Kita memang punya banyak kekurangan diri untuk menyenangkan Tuhan. Tetapi Tuhan selalu punya jalan untuk menjumpai kita. Sejauh kita memang punya keinginan kuat, sejauh kita mempunyai kehendak yang baik, sejauh kita mempunyai komitmen yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Mungkin kita tidak menjumpainya dalam pelayanan itu, tapi justru Tuhanlah yang menjumpai kita. Tuhan lebih aktif menjumpai kita daripada keinginan kita untuk berjumpa dengan Dia. Itulah momen kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus datang dari kebangkitan itu dan menjumpai umatnya. Disitulah saudara-saudara, dalam momen-momen Paskah ini, marilah kita kembali merenungi. Siapakah hari-hari ini yang kita cari?
Apakah seperti para murid, mereka mencari satu, yaitu Yesus. Siapa yang kita cari hari ini? Apakah Tuhan? Jika Tuhan datang mencari kita, apakah yang paling kita cari dalam kehidupan ini? Harta, kesenangan, popularitas, subscriber? Carilah Tuhan, karena disitulah terletak sukacita. Carilah Tuhan, karena di situ terletak ketenangan dan kedamaian. Carilah Tuhan, karena di situlah letak sebuah tindakan hidup yang penuh bermakna. Hidupmu itu bermakna. Hidupmu itu akan merasakan sukacita. Dan hidupmu itu berkenan di hadapan Tuhan. Apabila dalam kehidupan itu, ajang pencarian hidup kita itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Yesus yang kita cari itu justru terlebih dahulu mencari kita dan ingin menjumpai kita. Carilah Tuhan, karena disitulah letak kehidupan kita yang bermakna dan bahagia. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus membangun dialog dengan umatnya. Tuhan Yesus membangun dialog dengan umatnya. Saudara, di Indonesia ya, kita ini terlalu biasa dengan istilah penampakan, gitu ya. Wah, ada penampakan loh, begitu. Anak kecil pun tahu. Jangan ke situ, nanti ada penampakan. Ya. Jika ada suatu fenomena tertentu, biasanya orang itu berkomentar itu penampakan. Kadang sesuatu yang lain, maksudnya sesuatu yang benar-benar lain dan tidak lazim, nggak lumrah begitu, saudara, atau asing. Yang kadang-kadang itu tidak terpahami, tidak diketahui, atau tidak terdeteksi asal-usulnya, dan kita itu blur, nggak tahu apa-apa. Langsung orang itu ada celetuk, itu penampakan gitu ya. Kalau penampakannya baik ya, oh itu berarti Tuhan. Kalau penampakannya buruk-buruk berarti oh itu setan. Apalagi kalau kita itu sudah penampakannya putih-putih, nah itu pasti hantu, saudara. Sudah ada dalam benak kita, saudara. Namanya penampakan itu, ya. Dalam momen Paskah, penampakan itu bisa mewujudkan sebuah perasaan yang takut dan gentar. Orang yang menjumpai malaikat yang berdiri menemui murid. Yang dikatakan para murid itu tukang kebun begitu ya, saudara-saudara. Lalu ditanya, apakah ada yang bertanya apakah dia pencuri atau bagaimana begitu. Nah, itu sebuah penampakan hal yang tidak dipahami. Dalam momen Paskah ini ada sesuatu yang lain. Penampakan itu membuat gentar, membuat takut. Tetapi satu sisi, orang itu tidak bergerak dan ingin membuat sebuah dialog, ingin membangun sebuah relasi. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan? Maka di sini, saudara-saudara, dalam penampakan itulah ada sebuah dialog yang membawa pikiran mereka untuk kembali dan mengingat sabda Kristus. Jadi dikatakan di sini, saudara-saudara, malaikat itu, katakanlah begitu ya, berkata kepada murid yang bingung karena melihat kubur yang kosong itu. Dia mengatakan begini, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Saudara-saudara, di sini para murid terjadi pada sebuah dialog. Tetapi yang berbicara ini adalah malaikatnya, tetapi murid itu ketika mendengar perkataan itu, pikirannya itu langsung menangkap. Mereka langsung diketahui, mereka sudah tahu benar ada tempat-tempat yang secara khusus ditunjukkan. Di sini ada di Galilea. Di Galilea itu ada base camp pelayanan Tuhan Yesus. Di Galilea itu Yesus itu mengajar. Di Galilea itu mendidik, memberikan teladan kepada para murid. Disitulah sabdanya itu diberikan kepada para murid sehingga para murid itu nancep. Ketika para murid itu mendengar malaikat berkata tentang mengingat kata-kata yang di Galilea, itu mereka tidak bicara tentang nanti-nanti atau tapi pikirannya langsung nancap bahwa ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa dia itu akan bangkit di hari ketiga. Saudara, jelas ya bahwa penampakan atau malaikat yang hadir itu dalam momen Paskah itu menggiring hati mereka yang kabur
Mereka yang mulai lupa, mereka yang mulai tidak tahu, tertutup hatinya dengan berbagai macam kecemasan, ketakutan, ketidakberpengharapan, kekacauan di dalam hatinya. Mereka hatinya itu tertutup, pikirannya tidak jernih, tidak terbuka terhadap firman yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi malaikat itu ketika menunjukkan satu lokasi saja, mereka menjadi ingat. Saudara, momen Paskah itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan kepada momen orang percaya bagaimana menggiring hidupnya itu makin dekat dengan kitab suci. Makin dekat dengan firman Tuhan. Sekarang firman Tuhan kan gampang. Orang mengatakan Alkitab adalah firman Tuhan, ya dan amin. Tetapi hari ini Alkitab bisa dijumpai dengan berbagai macam bentuknya. Dialog inilah yang memberikan pengharapan, dialog inilah yang memunculkan sukacita. Pengharapan para murid seketika berpijar dan pemahamannya tentang kitab suci kian mantap dan mekar. Dan pada momen Paskah ini mereka hatinya berkobar-kobar mengingat sabda Yesus di Galilea itu. Saudara, pada peristiwa Paskah banyak orang ingin melihat penampakan tentang kebangkitan Yesus. Banyak orang itu mentalnya ada mental detektif. Ingin mencatat setiap fakta dan kronologi secara detail bagaimana. Tetapi kebangkitan tidak seperti itu. Kita tahu, percaya dan paham kebangkitan melalui firman Tuhan. Malaikat itu tidak berbicara tentang berbagai macam kesaksian orang, tidak, tetapi mengarahkan mereka kepada sabda Kristus. Dan biarlah Paskah ini membuat kita semakin intens berdialog dengan Tuhan Yesus yang bangkit dari kubur itu, bangkit dari kematian melalui kitab suci. Baiklah, kita berdialog dengan Tuhan yang bangkit dengan kitab suci. Kita bisa membaca di mana saja, dengan sarana apa saja, saudara-saudara. Dan kita itu bisa membaca dengan bahasa apa saja, dengan bentuk audio atau teks, bisa, saudara-saudara. Firman Tuhan, Alkitab makin tersebar dengan berbagai macam, di mana-mana orang itu bisa menjumpai Alkitab. Hanya bisa berdialog dengan Alkitab itulah kita bisa menghayati kebangkitan Yesus. Biarlah momen Paskah ini membangkitkan kita untuk selalu membaca Alkitab. Makin mudah, makin gampang ditemui, tidak membuat orang itu semakin setia terhadap Alkitab. Meremehkan sih iya, makin tekun sih enggak. Nah, ini godaan. Momen Paskah itu momen kebangkitan orang untuk kembali mengingat, membaca, menghafal, merenungi, menghidupi firman Tuhan sebagaimana disaksikan para murid. Itulah yang kedua, saudara. Yang ketiga, Yesus yang bangkit mengubah pribadi umatnya. Murid yang dijumpai malaikat, mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Mereka mengalami perubahan dalam hati dan pikirannya. Mereka tidak berpikir secara detektif, saudara-saudara, urutan-urutan bagaimana kronologi faktanya, dia tidak tanya secara detail, tidak. Tetapi yang ditekankan itu adalah bicara tentang pengalaman rohani. Pengalaman rohani ini membuat mereka bersaksi dengan berani, bukan penampakan yang mereka saksikan, yang mereka lihat itu yang diberitakan. Tetapi yang diberitakan itu adalah momen, sebuah keyakinan yang kuat bahwa Yesus bangkit dari kematian. Ketika murid berbicara seperti ini, khususnya para perempuan, tidak didasarkan kepada fakta-fakta yang detail. Tetapi ini sebuah bentuk sikap hati yang makin terbuka memahami akan kehadiran Tuhan. Iman yang begitu mengakar kuat. Ingatan-ingatan yang tajam kepada sabda Yesus itu. Makanya mereka berani mengatakan, Tuhan bangkit. Walaupun pihak para murid laki-laki tidak percaya ya itu memang sebuah keadaan pada waktu itu bahwa wanita tidak punya hak untuk bersaksi. Baik bersaksi dalam hal rohani maupun bersaksi di pengadilan. Maka ketika seorang perempuan berbicara tentang kebangkitan Tuhan, itu nonsens. Maka mereka mengecek secara pribadi. Dan benar, Yesus bangkit.
pun di akhir dari perikop ini kita melihat Petrus itu dah matinya masih bertanya-tanya. Karena dia tidak mendengar perkataan malaikat itu. Tetapi murid perempuan itu, mereka percaya. Inilah yang diberitakan oleh para rasul. Yang disaksikan itu sebuah kepercayaan iman. Bukan kronologi atau fakta-fakta yang benar detail. Tetapi sebuah keyakinan iman. Yesus bangkit dan kebangkitannya itu memunculkan sebuah pengharapan yang besar dalam diri para murid. Setidaknya inilah yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Bahwa Yesus itu bangkit. Kita mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Rasul Paulus mendasari segala pelayanannya, pengorbanannya, kesengsaraannya, sukacitanya dan totalitas hidupnya berdasarkan kebangkitan Yesus. Kalau dihitung-hitung Rasul Paulus itu nggak lihat loh. Rasul Paulus itu tidak lihat secara kronologi bersama dengan murid-murid merasakan campur aduknya perasaan mereka ketika Yesus mati. Enggak, saudara. Tetapi Rasul Paulus itu memiliki keyakinan iman yang kuat bahwa Yesus bangkit dan kebangkitannya adalah harapan bagi umatnya. Tidak sekedar umatnya tetapi harapan bagi dunia. Saudara-saudara, momen Paskah adalah momen kebangkitan iman. Biarlah Yesus itu yang mengubah pribadi kita masing-masing. Kebangkitan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita? Tuhan ingin membangkitkan sisi-sisi kehidupan kita yang lemah. Tetapi satu sisi Tuhan pun menginginkan kita untuk berkomunikasi, berdialog, ngomong begitu ya. Berbicaralah kepada Tuhan. Bangunlah sebuah dialog, sebuah komunikasi, relasi yang dekat dengan Tuhan. Supaya Tuhan itu bekerja dan tahu sisi kehidupan mana yang rapuh dan ingin dibangkitkan. Kan ada orang yang merasa sebenarnya dirinya itu rapuh. Tapi di hadapan Tuhan pun masih punya gengsi. Masih menyembunyikan. Termasuk di dalam kehidupan kita, saudara. Banyak hal yang rapuh di dalam kehidupan kita. Ada sisi-sisi kehidupan kita yang kita itu bertarung dan selalu kalah. Kita itu lemah. Kita itu selalu loyo. Kita tidak bisa semangat. Nah inilah momen Paskah ini. Tuhan datang pada diri kita, menjumpai kita. Dan dia itu bertanya, bagian manakah dari hidupmu yang lemah dan perlu dibangkitkan dengan pengharapan yang diberikan oleh Tuhan? Apakah itu usahamu? Apakah itu keluargamu? Apakah kesehatanmu? Apakah finansial relasi dengan sesama? Ataukah kegagalanmu, ketakutanmu? Ataukah pendidikanmu? Dan berbagai macam sisi-sisi kehidupan yang lain. Mintalah saudara, Tuhan hadir untuk membangkitkan sisi-sisi kehidupan kita yang lemah itu. Mintalah semuanya itu kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Dan dia akan berkarya membangkitkan kehidupan kita dengan cara apa? Mengubah pribadi kita semakin hari, semakin baik, semakin kuat, semakin berkenan, semakin kudus, semakin serupa dengan Kristus. Disitulah titik kebangkitan yang benar di dalam diri orang Kristen. Saudara-saudara, banyak orang hari-hari ini yang lemah iman. Tetapi banyak orang hari-hari ini imannya juga dikuatkan. Sebagai penutup saudara-saudara, seorang rohaniwan pun kadang mempunyai pergumulannya sendiri. Sehingga imannya itu jatuh. Imannya itu lemah dan seakan-akan dia tidak berdaya, bahkan memutuskan saya tidak percaya lagi Tuhan. Itulah setidaknya yang dirasakan oleh seorang biarawati bernama Diana Ortiz. Nah, Diana Ortiz ini diutus kesatuannya untuk pergi bermisi menjadi seorang misionari. Dia seorang wanita pergi ke daerah di Amerika Latin yang bernama Guatemala. Nah, di Guatemala ini terjadi sebuah masalah yang besar. Ada pergolakan politik, kemudian kerusuhan, ada pemberontakan, dan biarawati ini saudara terjebak. Dalam kondisi yang kalut itu, saudara, miris sekali. Diana Ortiz ini ditangkap, dia disiksa,
kemudian dia itu diperkosa, diperlakukan seperti binatang. Dalam kesakitannya, dalam kehancuran hidupnya, dalam tangis dan sengsara serta rasa sakitnya, dia itu mendengar ya dialog antara orang-orang penyiksanya itu. Kok dialognya pakai bahasa Inggris Amerika ya. Jadi orang Amerika ini yang menyiksa saya, memperkosa saya. Saudara-saudara, dia makin bingung. Negara yang percaya kepada Tuhan yang mengutus saya, lah kok malah memperkosa saya. Saudara-saudara, di mana Tuhan? Akhirnya dia lepas, saudara. Dia berhasil lolos. Tetapi dia tidak bisa lolos dari trauma itu. Berkepanjangan. Dia menjadi gila. Dia menjadi depresi. Dan dia memutuskan untuk tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara, walaupun begitu, saudara-saudara seiman, yang imannya masih tegak berdiri, yang masih punya pengharapan, tetap mengembalakan dia, mengkonseling dia, memberikan pendampingan. Dalam keputusasaannya itu, dia menolak Tuhan. Dia mengaku dengan sadar bahwa Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan ada, mengapa dia tidak campur tangan dengan aku? Tetapi pada waktunya, akhirnya dia tetap melihat satu titik pengharapan. Dalam kesengsaraannya ibu, dia tetap merasakan kehidupan. Disitulah dia dalam titik kebangkitannya merasakan bahwa Yesus yang tersalib, mati, dikuburkan itu, dan bangkit dari antara orang mati. Hari itu dirasakan oleh Suster Diana Ortiz itu. Bangkit dalam kehidupannya. Dan dia kembali percaya. Dia mengalami pertobatan. Setelah pengalaman rohani yang begitu brutal bersama dengan Tuhan. Pengalaman kehidupan yang begitu mengerikan di dalam ladang pelayanan di Guatemala itu. Dia mengalami perjumpaan yang sangat mengagumkan bersama dengan Tuhan. Dia jatuh, imannya hancur berkeping-keping, lalu dia bangkit lagi. Saudara, marilah kita bersama-sama dalam momen Paskah ini benar-benar menjaga iman kita untuk terus-menerus semangat. Jangan pernah loyo, jangan pernah putus asa, karena kebangkitan Yesus itu memberikan pengharapan. Pengharapan itu sejati, pengharapannya itu tidak pernah pudar, pengharapannya itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Iman kita, saudara-saudara, jangan sampai menjadi puing-puing, jangan sampai menjadi rongsokan. Tetapi marilah kita mempunyai iman yang selalu segar, kuat, yang selalu bangkit dan mengalami perubahan demi perubahan, transformasi demi transformasi. Dengan begitu indah bersama dengan Tuhan. Marilah kita saudara-saudara di dalam momen Paskah ini kita memahami bahwa kebangkitan Yesus itu memberikan pengharapan. Karena Yesus itulah yang pertama-tama selalu mencari dan menjumpai kita. Dan kita harus membangun sebuah dialog yang intens bersama dengan Tuhan. Supaya kita benar-benar merasakan hidup kita itu sungguh-sungguh dibangkitkan. Dan kita harus mengalami perubahan dari hari ke hari. Karena pengharapan yang kita terima adalah sumber kehidupan kita. Pengharapan yang diberikan Yesus itu adalah gerak hidup kita, detak jantung rohani kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Biarlah saudara dan saya merasakan kebangkitan Yesus di dalam setiap lini kehidupan kita. Amin.